Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gelan Patricia, NIM 5012111042 dari jurusan Sosiologi Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dalam video ini saya akan menganalisis data dengan analisis distribusi frekuensi dengan menggunakan software SPSS. Langsung saja ke praktiknya. Nah, di sini telah ada pernyataan bahwa seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk melihat hubungan media sosial dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Penelitian tersebut dilakukan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung dengan melibatkan 72 mahasiswa dari 5 fakultas sebagai responden. Hasil penyebaran kuesioner kepada 72 mahasiswa didapat data sebagai berikut. Nah, berikut ini telah ada data ini untuk jenis kelaminnya, ini Fakultas Media Sosial dan Perilaku Konsumtif sebanyak 72 data. Nah, data ini setelah saya pindahkan ke Excel. Nah, berikut. Nah, di sini saya tuliskan kodenya karena di SPSS itu tidak bisa membaca huruf. Nah, maka dari itu, untuk kode jenis kelamin perempuan itu saya kodekan menjadi angka 1, kode jenis kelamin laki-laki saya kodekan menjadi angka 2. Nah, untuk kode fakultas itu, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu angka 1, Fakultas Ekonomi angka 2, Fakultas Hukum angka 3, untuk Fakultas FT2B itu pada angka 4, dan Fakultas Teknik itu saya kodekan angka 5. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Kita ke variabel view. Nah, di name ini yang pertama itu kita tulis jenis kelamin tanpa spasi. Kita enter, kemudian telah muncul data seperti ini, kita bikin desimalnya jadi 0. Desimal ini merupakan angka yang nantinya di belakang koma. Kemudian labelnya kita ketik jenis kelamin dengan spasi. Kemudian untuk values-nya ini kita isikan kode tadi. Kita tambah, kemudian untuk yang kode 1 itu kan perempuan, kemudian 2 itu untuk laki-laki, maaf terlalu bising, laki, kemudian kita oke. Nah, untuk measure-nya kita bikin scale. Nah, untuk variabel yang kedua itu ada fakultas. Ketik di sini fakultas. Kemudian muncul seperti ini, desimalnya kita bikin 0. Labelnya kita ketik fakultas. Untuk values-nya ini kita bikin untuk kode tadi. Nah, untuk angka 1 itu FISIP. Kemudian angka 2 itu Fakultas Ekonomi. Kemudian angka 3 itu untuk Fakultas Hukum. Kemudian angka 4 itu FP2B. Dan angka 5 itu untuk Fakultas Teknik. Oke. Nah, measure-nya kita bikin scale juga. Kemudian untuk variabel media massa. Kita ketik tanpa spasi. Kemudian desimalnya dibikin 0. Untuk ininya media massa dengan spasi. Kemudian karena media massa tadi telah datanya berbentuk angka, values-nya tidak kita isi.
kita abaikan saja. Kemudian measure-nya itu dibikin scale. Nah, untuk variabel yang keempat itu perilaku konsumtif. Kemudian untuk desimalnya itu dibikin 0. Labelnya perilaku konsumtif dengan spasi. Nah, karena tadi sama dengan media massa, karena sudah berbentuk angka, tidak payah lagi kita bikin values-nya itu. Kemudian measure-nya kita bikin scale. Nah, kalau sudah segini kita lihat ke data view. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 4 variabel. Kemudian kita kembali ke Excel. Nah, untuk jenis kelaminnya ini yang kita copy untuk kita paste di SPSS itu yang kodenya. Kita copy semua kode jenis kelamin ini. Kemudian kita paste di SPSS di jenis kelamin. Nah, kemudian untuk fakultasnya itu kita copy juga yang kodenya. Mengapa kode? Karena di SPSS kan tadi tidak bisa membaca huruf. Nah, dari itu kita kodekan. Nah, kita paste di sini. Nah, sudah. Kemudian media massanya. Kita copy semua data. Kita paste di SPSS. Nah, untuk perilaku konsumtifnya, kita copy juga semua data. Kita paste di SPSS. Nah, jika semua data telah kita masukkan, langsung kita ke analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, kemudian untuk semua ini kita copy, kita pindah ke variabel. Nah, kemudian kita pilih charts untuk bagannya kita bikin bar, kita bikin continue. Kemudian untuk mencari data distribusi frekuensinya kita ke statistik, kemudian kita cari data yang ingin kita cari yaitu mean, median, modus, sum, range, minimum, dan maksimum. Kemudian kita continue. Setelah semuanya sudah selesai kita masukkan, kita klik OK. Tunggu sampai keluar outputnya. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Kita pindah semua data ini ke Word. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah semua data sudah selesai, kita bisa lihat bahwa data yang validnya itu jenis kelaminnya itu ada 72 data, fakultas itu 72 data, media sosial 72 data, dan perilaku konsumtif 72 data. Artinya tidak ada data satupun data yang tidak terhitung dalam statistik ini. Nah, bisa kita lihat untuk median dari media sosial ini pada angka 52,67. Kemudian perilaku konsumtifnya itu pada angka 57,01. Mediannya itu pada angka media sosial itu 56 dan median perilaku konsumtif itu 56. Kemudian ranknya itu untuk jenis kelamin itu untuk modusnya itu angka 1, artinya responden yang terbanyak itu perempuan. Untuk fakultasnya itu berasal dari data yang responden yang terbanyak itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ranknya bisa dilihat ini jenis kelaminnya pada perempuan, fakultasnya itu pada kode 4 yaitu untuk FP2B, kemudian media sosialnya itu 78 dan perilaku konsumtifnya itu
66. Untuk nilai minimumnya itu jenis kelaminnya itu pada perempuan, fakultasnya itu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, media sosial itu pada angka 11, dan perilaku konsumtifnya itu pada angka 23. Kemudian nilai maksimumnya itu jenis kelaminnya itu pada 2. Maksudnya ini maksimumnya ini jumlah respondennya itu ada 2, yaitu perempuan dan laki-laki tadi, dan fakultasnya itu ada 5, yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, dan Fakultas Teknik. Nah, untuk maksimumnya itu nilai media sosial berada pada angka 89 dan perilaku konsumtifnya 89. Nah, dari bagian jenis kelamin ini bisa dilihat bahwa responden perempuan itu sebanyak 38 dan laki-laki itu sebanyak 34. Kemudian pada bagian fakultas bisa dilihat bahwa responden dari FISIP itu sebanyak 17, untuk dari Fakultas Ekonomi itu sebanyak 16, dari Fakultas Hukum ada 14, dari FP2B itu ada 14, dan dari Teknik itu ada 11. Nah, kemudian dari media sosial ini bisa dilihat jumlah data-datanya seperti ini. Nah, dan perilaku konsumtifnya seperti ini. Kemudian kita akan melihat bagannya. Nah, dari bagan ini bisa kita lihat bahwa responden terbanyak itu berasal dari jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk fakultasnya itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan minimumnya itu dari Fakultas Teknik. Kemudian media sosialnya itu yang terbanyak itu berada pada angka 45 dan 56. Dan perilaku konsumtifnya itu berada pada angka 56. Nah, sekian yang bisa saya praktikan. Kesimpulannya itu terdapat korelasi sederhana dalam analisis data ini. Korelasi sederhana antara media sosial dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Korelasi sederhana ini maksudnya yaitu ada variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Artinya dari data tersebut ditunjukkan bahwa media sosial itu mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dari data tersebut, responden dari perempuan dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyatakan bahwa media sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.